Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Nurlita Dewi dengan nomor pokok mahasiswa 21150410021, jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Lampung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang vektor, tugas dari Bapak Insinyur Azhar Magister Teknik. Langsung saja kita lihat video berikut ini. Vektor. Apa sih itu vektor? Jadi, besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya, gaya, kecepatan, percepatan, perpindahan, momentum, dan lain-lain. Sedangkan besaran yang hanya memiliki nilai saja disebut dengan besaran skalar. Contohnya, massa, panjang, luas, volume, dan lain-lain. Oke, sekarang kita lanjut ke cara menggambarkan vektor. Vektor digambarkan dengan sebuah anak panah, di mana arah panah menunjukkan arah vektor dan panjang panah menunjukkan besar vektor. Contoh, pada vektor A, arahnya ke kanan dan nilainya 50 Newton. Sedangkan pada vektor B, arahnya ke kiri dan nilainya 30 Newton. Jadi, vektor yang nilainya lebih besar akan digambarkan lebih panjang daripada vektor yang nilainya lebih kecil. Kemudian, kita lanjut ke cara menotasikan vektor. Contohnya, pada vektor perpindahan dari A ke B, vektor tersebut dapat disimbolkan dengan dua huruf besar atau satu huruf, namun di atasnya diberi tanda panah, atau bisa juga dengan dua huruf besar atau satu huruf yang dicetak tebal. Sekarang kita lanjut ke cara menentukan resultan vektor. Resultan vektor adalah hasil dari penjumlahan dua atau lebih vektor. Untuk menentukan resultan vektor ada beberapa cara. Yang pertama yaitu penjumlahan vektor. Digunakan untuk vektor yang searah. Yang kedua ada pengurangan vektor untuk vektor yang berlawanan arah. Dan yang ketiga ada perkalian vektor untuk vektor yang membentuk sudut theta. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. Mulai dari penjumlahan vektor. Jadi, penjumlahan vektor dibagi menjadi beberapa metode, yaitu ada metode segitiga, metode jajar genjang, dan metode poligon. Oke, kita bahas mulai dari metode segitiga, yaitu ujung ketemu pangkal. Contoh, tentukan resultan dari vektor A plus vektor B, yang diketahui gambar vektornya sebagai berikut. Jadi, pertama-tama kita gambarkan dahulu vektor A-nya. Kemudian kita gambarkan vektor B dengan metode segitiga, yaitu ujung ketemu pangkal. Jadi, ujung vektor A bertemu dengan pangkal vektor B. Lalu bagaimana cara menggambarkan resultannya? Yaitu dengan cara kita gambar garis panah dari titik awal vektor A sampai titik akhir, yaitu ujung vektor B. Jadi itulah resultannya. Oke, kita lanjut lagi ke metode jajar genjang, yaitu pangkal ketemu pangkal. Contoh, tentukan resultan dari vektor A min vektor B, yang diketahui gambar vektornya sebagai berikut. Untuk menjawabnya seperti tadi, kita gambarkan dulu vektor A-nya. Lalu kita gambarkan vektor B-nya sesuai dengan metode jajar genjang, yaitu pangkal ketemu pangkal. Jadi pangkal vektor A bertemu dengan pangkal vektor B. Karena yang diminta min B, maka kita gambar vektor B-nya berlawanan arah seperti ini. Dan untuk menentukan resultannya, kita gunakan garis bantu untuk membentuk sebuah jajar genjang. Lalu kita tarik garis panah dari pertemuan pangkal vektor A dan vektor B menjadi diagonal jajar genjang tersebut. Dan inilah resultan dari vektor A min vektor B.
Selanjutnya, kita ke metode poligon, yaitu pengembangan dari metode segitiga. Contoh, tentukan resultan dari vektor A plus vektor C plus vektor B, di mana gambar vektornya sebagai berikut. Seperti metode segitiga, kita gambarkan dulu vektor A-nya. Kemudian kita gambarkan vektor C-nya sesuai dengan metode segitiga, yaitu ujung ketemu pangkal. Dan selanjutnya seperti itu. Kemudian kita gambarkan resultannya, yaitu dengan cara kita gambar garis panah dari titik awal sampai titik akhir. Dan inilah resultannya. Sekarang kita lanjut ke perkalian vektor. Perkalian vektor dibagi menjadi dua jenis, yaitu perkalian titik atau dot product dan perkalian silang atau cross product. Kita bahas mulai dari perkalian titik atau dot product. Dot product didefinisikan sebagai perkalian antara besar salah satu vektor, misalnya vektor A, dengan komponen vektor kedua, misalnya vektor B, pada arah vektor pertama, yaitu vektor A. Contoh, pada gambar di atas, komponen vektor B pada arah vektor A adalah B cos theta. Maka persamaan di atas adalah vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Contoh lagi, pada vektor di samping, yaitu vektor A dot vektor B sama dengan 0, karena tidak ada produk vektor A yang searah dengan vektor B. Oke, kita lanjut lagi ke perkalian silang atau cross product. Perkalian silang dua buah vektor akan menghasilkan sebuah vektor baru yang besarnya sama dengan luas daerah yang dilalui oleh vektor tersebut. Agar lebih paham, kita langsung ke contoh soal ya. Diketahui vektor A yaitu min 1i plus 2j plus 3k dan vektor B yaitu 2i plus 1j min 3k. Tentukan A dot B dan B cross A. Untuk menyelesaikan soal dot product, kita hanya perlu mengalikan I dengan yang I, J dengan yang J, dan yang K dengan yang K. Jadi, min 1 dikalikan 2, ditambah 2 dikalikan 1, ditambah 3 dikalikan min 3. Hasilnya yaitu min 2 ditambah 2 min 9. Lalu kita jumlahkan. Jadi, vektor A dot vektor B hasilnya yaitu min 9. Untuk perkalian vektor dot product akan menghasilkan skalar. Oke, sekarang kita lanjut ke soal cross product, yaitu vektor B cross vektor A. Untuk menjawab soal, pertama-tama kita buat dulu matriks B cross A-nya, seperti ini. Karena nanti hasilnya adalah vektor, maka baris pertama kita tulis IJK. Dan pada baris kedua, karena soalnya adalah B cross A, maka kita masukkan vektor B terlebih dahulu. Dan pada baris ketiga baru kita masukkan vektor A-nya. Setelah itu, kita cari determinan matriks masing-masing dan dimasukkan ke dalam rumus. Untuk determinan matriks I, caranya adalah kita tutup bagian bawah dan samping I pada matriks B cross A-nya. Dan yang tidak tertutup itu kita masukkan ke dalam rumus. Dan itulah determinan matriks I-nya. Untuk determinan matriks J-nya, caranya masih sama, yaitu bagian bawah J dan bagian samping kanan kirinya ditutup. Dan angka yang tidak tertutup kita masukkan ke dalam rumus, dan itulah matriks J-nya. Dan begitu pula dengan determinan matriks K, kita tutup bagian bawah dan sampingnya dan masukkan ke dalam rumus. Setelah itu, kita gunakan rumus determinan, yaitu diagonal utama dikurang dengan diagonal lainnya. Jadi, pada matriks I, 1 dikalikan 3 yaitu 3, dikurang dengan min 3 dikalikan 2 yaitu min 6. I dikurang dengan matriks J-nya yaitu 2 dikalikan 3 yaitu 6, dikurang min 3 dikalikan min 1 yaitu 3. J kemudian ditambahkan dengan matriks K-nya yaitu 2 dikalikan
2 yaitu 4 dikurang 1 dikalikan min 1 yaitu min 1 K. Kemudian kita jumlahkan dan hasilnya 9I min 3J plus 5K. Dan inilah hasil dari vektor B cross vektor A. Nah, tadi itu adalah penjelasan tentang vektor. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa.